An-Nisa ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب.
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan syaitan ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Ya ayyuha wahai an-nasu manusia, ittaqu bertakwalah kalian, Rabbakum kepada Rabb kalian, Alladzi zat yang khalaqakum telah menciptakan kalian, min nafsin dari satu jiwa, wahidatin satu, wa khalaqa lalu dia menciptakan, minha daripadanya, zaujaha istrinya, wa batha dan dia mengembangkan, minhuma dari keduanya, rijalan laki-laki, katsiran yang banyak, wanisaan dan perempuan, wattaqullaha dan bertakwalah kepada Allah, alladzi dengan menyebut namanya, tasaaluna kalian saling meminta, bihi dengannya, wal arhama dan menjaga silaturahim, innallaha sesungguhnya Allah, kana adalah ia, alaikum atas kalian, raqiban maha mengawasi. Dulu satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jemaah salat Isya dan jemaah salat jemaah kajian tafsir. Pertama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai
Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menjadikan kalian dari satu. Wa khalaqa minha, lalu kemudian menciptakan darinya, dari jadi satu tersebut, zawjaha pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, lalu berkembang biaklah dari keduanya itu laki-laki dan perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah yang dengan menyebut namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan begitu juga bersilaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kalian. Ayat ini permulaan dari surat An-Nisa. Sebelum kita bahas ayat ini, ada beberapa hal yang terkait dengan surat An-Nisa. Yang pertama adalah surat An-Nisa itu artinya adalah wanita, perempuan atau wanita yang sudah dewasa, berumur, jadi yang sudah dewasa. Itu bentuknya jamak, banyak. Mufradnya itu imra'ah. Jadi kalau satu perempuan itu artinya imra'ah, tapi kalau banyak nisa. Dan ini adalah surat yang khusus masalah wanita, kebanyakan di dalamnya dibahas tentang wanita yang sudah dewasa. Jadi bukan anak kecil. Dan surat An-Nisa ini adalah urutan keempat dalam urutan surat. Jadi Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan tapi kalau turunnya nanti ada surat setelah surat Al-Mumtahanah. Dan surat ini termasuk surat-surat Madaniyah. Yang mana yang dimaksud dengan surat Madaniyah itu dulu sudah kita sampaikan bahwa surat Madaniyah itu adalah surat yang turun setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik Nabi itu berada di Madinah ataupun di luar Madinah. Karena surat Al-Maidah itu kan turunnya di Mekah, tapi disebut dengan Madaniyah karena Nabi waktu itu haji. Haji kan pasti di Mekah, gak mungkin di Madinah, maka disebut dengan. Jadi itulah, dari ini termasuk Madaniyah. Sementara kalau Al-Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi. Ciri-cirinya kalau Madaniyah itu adalah salah satunya adalah membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, begitu juga tentang masalah-masalah sosial. Itu masalah. Sementara kalau Makkiyah itu ciri-cirinya membahas tentang masalah akidah. Sementara kalau ciri yang lain surat Madaniyah itu panjang-panjang, kalau Makkiyah itu pendek-pendek. Jadi itu gampang. Lama turunnya surat itu, lama turunnya di surat itu di dalam Al-Quran lebih lama di Madinah. Ini di Mekah. Di Mekah 13 tahun, sementara di Madinah 10 tahun. 10 tahun. Maka oleh sebab itulah kemudian untuk mengetahui Madaniyah berapa, Makkiyah berapa, Madaniyah berapa, Makkiyah berapa, kita ingat dulu rumusnya melihat surat Al-Baqarah. Pernah ingat ya? Surat Al-Baqarah jumlahnya berapa? 286. 286. Kalau dibuang depannya, berarti duanya dibuang, berarti 86, ya kan? 86. Maka yang 86 itulah, 86 itulah disebut surat Makkiyah. Tapi kalau dibuang belakangnya, berarti 6-nya yang dibuang, berarti tinggal 28. Maka 28 itulah surat Madaniyah. Gampang. Maka coba 28 tambah 86, jadinya berapa? 114. Itu
sudah dijumlah oleh para ulama, termasuk diantaranya adalah salah satu kitab yang membahas namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi itu ketemu. Dan ini surat An-Nisa ini adalah termasuk salah satu yang berkaitan dengan masalah apa? Masalah ibadah di dalamnya. Kemudian setelah itu kenapa dinamakan surat An-Nisa? Kalau tadi kan An-Nisa itu madaniyah atau makkiyah? Jawabannya adalah madaniyah. Mengapa surat An-Nisa itu dinamakan dengan surat An-Nisa? Maka di dalam Mu'ayyun Tafsir mengatakan bahwa kenapa surat An-Nisa itu dinamakan surat An-Nisa? Karena di dalam surat itu banyak membahas tentang masalah-masalah wanita yang tidak banyak dibahas di surat-surat yang lain. Tuh coba, itu banyak sekali. Itu karena di dalamnya membahas banyak ayat yang berkaitan dengan wanita. Kemudian yang kedua alasannya karena di ayat yang pertama itu ada kalimat an-nisa, rijalau wa nisaa. Berarti itu juga masuk dalam ilmu tafsir. Karena wadduha, kenapa dinamakan wadduha? Disebabkan karena ayat pertamanya itu wadduha, gitu kan? Kemudian An-Nas, kenapa dinamakan An-Nas? Karena ada kalimat An-Nas. Yang enggak ada itu Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Enggak ada. Qul huwallahu ikhlas, enggak ada. Qul huwallahu ahad, tapi namanya Ikhlas. Sehingga orang memaknai dari saking ikhlasnya surat Al-Ikhlas itu sampai-sampai ikhlas sendiri tidak disebutkan. Itu tapi bukan mufassir. Bukan mufassir yang mau jawab itu. Mbok sopo. Gitu ya. Saking ikhlasnya sampai tidak disebutkan. Udah. Jadi sebabkan itu. Jadi yang paling mendekati adalah pendapat bahwasanya surat An-Nisa itu disebut kedua An-Nisa karena pertama adalah banyak disebutkan di dalamnya, dan yang kedua adalah karena di awal itu diawali ada kata-kata An-Nisa sebagaimana lazimnya surat-surat yang lain. Yasin dinamakan surat Yasin. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, surat An-Nisa itu juga itu disebut dengan surat An-Nisa Al-Kubra. Jadi ada dua surat. Aslinya ada dua surat, itu surat An-Nisa. Yang pertama surat An-Nisa ini sendiri disebut dengan An-Nisa Al-Kubra, jadi surat Nisa yang besar. Kemudian ada surat An-Nisa kecil, itu disebut dengan surat At-Talaq. At-Talaq itu juga An-Nisa. Coba kalau nanti mau ngecek, buka surat At-Talaq, pasti namanya surat An-Nisa juga salah satu. Tapi di sini kata para ulama, An-Nisa Kubra itu surat An-Nisa, kemudian An-Nisa kecil itu surat At-Talaq, gitu kan? Nah, ini kalau nggak ngaji nggak ketemu ini. Tahunya kan begitu. Seperti nanti ada juga surat Ghafir sama surat Al-Mu'min. Aku cari Al-Mu'min nggak ketemu adanya Ghafir, katanya gitu kan? Yang disalahkan mushafnya, ya itu enggak. Ini jangan-jangan aliran dia, gitu kan? Kemudian sekali lagi juga ada surat Al-Ikhlas itu sebenarnya ada dua juga. Al-Ikhlas. Satu Al-Ikhlas itu sendiri, kemudian yang kedua surat Al-Kafirun itu Al-Ikhlas juga. Kenapa? Kalau Al-Ikhlas itu sendiri ikhlas menyatukan mengisahkan Allah. Kalau Al-Kafirun ikhlas meniadakan selain Allah. La a'budu ma ta'budu. Itu coba, itu banyak dikatakan. Jadi Al-Ikhlas itu ada dua, ikhlas karena mengisahkan Allah dan ikhlas meniadakan sembah selain Allah. Itu di dalam surat Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budu, itu ikhlas juga. Ya. Jadi surat An-Nisa yang kita baca itu Nisa Kubra, Nisa besar. Sementara kalau At-Talaq itu nanti Nisa kecil. Apa demikian? Karena sama-sama membahas tentang masalah wanita, tapi lebih banyak dibahas di dalam surat An-Nisa. Begitu. Udah ada kode. Kayaknya mau pulang lagi.
belum dibahas sudah mau pulang. Ya monggo dinikmati dulu 2002. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Kemudian selanjutnya munasabah. Munasabah itu hubungan antar surat An-Nisa dengan surat yang sebelumnya. Itu di dalam ilmu tafsir ada disebut dengan ilmu munasabah. Ilmu munasabah. Jadi kalau Bapak dan Ibu pengen mengetahui bagaimana tafsir sebenarnya, itu ada namanya Ulumul Quran. Itu ditulis oleh beliau, namanya siapa? Profesor yang pernah ngajar dulu saya S3 itu dari Jakarta, dulu Tebet. Itu ada munasabahnya. Mulai dari Al-Fatihah itu hubungannya dengan Al-Baqarah Al-Baqarah sampai ke An-Nas itu ada hubungannya. Nah, itu namanya hubungan. Di dalam ilmu tafsir disebut dengan ilmu munasabah, ilmu hubungan. Ilmu hubungan. Jadi harus ada hubungan. Nah, hubungan. Ada hubungan ini dengan ini, itu ada hubungan. Nah, termasuk di sini juga ada namanya ilmu muhasabah, munasabah. Bukan muhasabah. Kalau muhasabah introspeksi. Kalau ini munasabah. Munasabah pakai non. Nasab ya. Nasab itu kan ya. Munasabah turunan. Munasabah atau hubungan antara surat An-Nisa dengan surat Ali Imran yang kemarin ya. Kalau surat An-Nisa ini, kalau surat Ali Imran itu ditutup dengan wasiat agar supaya orang yang beriman itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita baca, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Itu benar kan? Jadi ditutup dengan wasiat setelah sabar, memperkuat kesabaran, kemudian juga waspada. Terakhir wasiatnya adalah untuk bertakwa. Sementara kalau surat An-Nisa, wasiatnya adalah bertakwa itu ditaruh awal. Seperti ya ayyuhan nasut taku. Nah, itu kan munasabah namanya. Jadi kalau surat Ali Imran itu hubungannya dengan surat An-Nisa sama-sama berwasiat takwa, yang mana surat Ali Imran diakhiri dengan wasiat takwa, sementara surat An-Nisa mengawalinya dengan wasiat takwa. Itu yang pertama. Sudah kan? Seperti ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu kan. Kemudian yang kedua, hubungannya antara surat Ali Imran dengan surat ini, ya, surat apa namanya? Surat An-Nisa. Kalau di surat An-Nisa itu, di surat Ali Imran banyak sekali membahas tentang masalah-masalah ahli kitab. Bahkan sampai dari awal sampai akhir itu ahli kitab semua. Sementara kalau surat An-Nisa membahasnya dengan global. Membahas juga tapi dengan global. Itu kan hubungan. Ini ayatnya global. Itu dengan, maka oleh sebab itu hubungannya adalah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya surat An-Nisa. Surat An-Nisa membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan wanita secara khusus, sementara surat Ali Imran itu membahas tentang secara umum. Jadi ada ahli kitab, dia itu hubungannya begitu. Jadi kalau yang masalah ketakwaan itu sama-sama ketakwaan, hanya bedanya di awal dan di akhir. Kemudian kalau membahas tentang masalah ahli kitab itu, kalau di ahli kitab di Ali Imran itu dengan rinci, sementara di An-Nisa ini dengan secara global, jadi intinya. Sementara yang berikutnya membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan wanita itu secara rinci di surat An-Nisa, sementara di Ali Imran-nya itu secara global. Itu kebalikannya. Maka ini menunjukkan adalah hubungan antara dua surat ini akan ada dengan surat yang lainnya. Begitu juga nanti dengan surat-surat yang lainnya. Maka itu beberapa hal yang berkaitan dengan surat An-Nisa. Di antaranya adalah tentang masalah ini. Kemudian kandungan secara global, ini tidak semua. Kandungan
Kandungan surat An-Nisa itu yang pertama adalah wasiat takwa kepada kita, khususnya yang sudah mukallaf. Jadi ya ayuhan nas di situ manusia yang dimaksud manusia di sana bukan semua manusia, tapi manusia yang mukallaf. Yang mukallaf itu yang sudah punya akal, yang sudah punya kewajiban. Jadi bukan semua manusia. Dijelaskan. Jadi wasiat untuk kemudian kandungan yang kedua, paling banyaknya di dalam surat An-Nisa itu menceritakan tentang masalah yang berkaitan dengan harta benda. Mengenai harta benda. Mulai dari mahar, ya. Mahar nanti dibahas di sini. Kemudian dengan memberi anak yatim. Kemudian berkaitan dengan warisan, itu kan harta semua. Kemudian berkaitan dengan wasiat, ya. Kemudian kewajiban suami dan istri, itu semua membahas tentang masalah harta benda. Itu rinci. Jadi harta benda aja banyak. Pertama adalah apa? Mas kawin. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah anak yatim. Kemudian masalah warisan. Kemudian wasiat wajibah. Kemudian tanggung jawab suami kepada istri, dan nanti juga banyak membahas tentang masalah iddah dan lain sebagainya. Itu dibahas di dalam surat An-Nisa. Ya, surat An-Nisa. Kemudian kandungan yang terakhir, secara simpel, maka kandungan di dalam surat ini adalah wasiat kepada kita semua agar supaya kembali kepada jalan yang benar ketika kita sudah kena gangguan-gangguan yang berkaitan dengan masalah kemusyrikan dan kemunafikan. Sebenarnya kembali ingat bahwasanya itu adalah jalan yang jelek. Itu nantinya akan kita bahas satu persatu dalam ayat ini. Jadi ayat ini, surat ini jumlah suratnya ada berapa? 170 mi'ah. Jadi ada yang mengatakan ini 75 mi'ah, yaitu 175. Tapi ada juga yang mengatakan 176. Karena di situ ada satu ayat jadikan dua ayat. Itu ada berkaitan dengan masalah ada Hijazi, ada Basri, ada Kufi. Itu berkaitan dengannya. Itu Bapak dan Ibu sekalian yang berkaitan dengan. Dan kemudian yang gak kalah pentingnya di dalam surat ini juga nanti ada anjuran untuk poligami. Tapi bukan poligami yang diajarkan sebagai kita. Poligami itu di sini dibahas untuk menjaga anak yatim ternyata, bukan pengen dewe juga. Kalau nggak punya anak yatim nggak usah poligami. Gitu. Nah nanti biar jelas ya. Ini kan banyak dijadikan dalil. Poligami ini gini dalilnya, bukan. Itu dalil bukan poligami, tapi poligami itu adalah di sini dalam surat An-Nisa itu dalil untuk menyantuni anak yatim itu. Kalau istri satu itu gak mampu masih merawat anak yatim, maka nambah gitu. Ini kadang-kadang anak yatim gak punya, nambah aja. Ini yang tidak pas gitu ya. Itu nanti kita akan kupas biar nanti tidak ada dusta di antara kita gitu ya. Nah, itu kan selama ini kan kita tahu poligami oleh dalilnya ini. Nah nanti kita luruskan sebenarnya betul enggak kalau mengambil dengan dalil surat An-Nisa itu. Nanti insya Allah pertemuan kedua nanti. Sekarang masih belum masuk kepada itu secara global apa isi kandungan daripada surat An-Nisa. Kemudian masuk kepada ayat yang kita baca tadi, satu ayat. Karena satu ayat ini khusus untuk wasiat, sementara besok itu surat ayat kedua dan ketiga itu tentang masalah anak yatim yang kaitannya dengan poligami itu nanti besok insyaallah. Nah. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah itu menurut mufassir adalah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Akan tetapi kalau di dalam surat-surat yang lain itu tidak termasuk ayat darinya, hanya dianjurkan untuk dibaca selain surat Bara'ah, gitu ya.
Jadi makanya kita ketika majas seperti ini dianjurkan membaca bismillah ketika kita mengawalinya. Tetapi kalau di tengah cukup setelah waladhdallin itu langsung membaca ayatnya. Tapi kalau kita dari awal maka dianjurkan membaca bismillah, itu sunnahnya. Maka bismillahirrahmanirrahim itu sebagai pembuka dari setiap surat kecuali surat Tabarak. Apa? Bara'ah itu ada surat At-Taubah. Jadi nanti sampai Taubah nanti kita bahas juga kenapa, gitu kan? Kan masih simpang siur kan? Karena katanya ayat perang, masa perang nggak boleh bismillah, gitu kan? Nah nanti sabar aja dulu, tunggu berapa bulan. Iya pada waktunya gitu ya. Kalau sekarang dibahas malah rata kok nanti. Itu ya, kan seringan gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia." Para mufassir mengatakan bahwa seruan itu kepada semua manusia yang mukallaf. Jadi semua manusia yang mukallaf. Jadi bukan hanya untuk orang muslim saja, tapi semua. Baik muslim ataupun tidak muslim yang mukallaf. Yang mukallaf itu dia sudah baligh, sudah akil. Itu. Maka dia kena seruan ini. Jadi termasuk orang-orang kafir juga kena seruan. Karena dengan kata-kata ya ayyuhan nas. Beda dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Tetapi ketika kita ya ayyuhalladzina amanu itu umum kepada orang yang beriman, bukan khusus kepada orang yang di apa ini? Al-Kautsar gitu ya. Bukan. Jadi enggak boleh kita terjemahkan seumpamanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang apa? Orang-orang jamaah Al-Kautsar, itu enggak bisa. Karena kenapa? Amanah itu sifatnya luas, bukan hanya itu. Tetapi nanti kalau kita bahas menjadi dalam, jadi yang dimaksud termasuk salah satu dari orang yang beriman yang diseru itu adalah jamaah Al-Kautsar. Itu baru. Tapi kalau langsung terjemahannya wahai orang-orang Al-Kautsar enggak bisa. Karena amanu itu bukan hanya orang Al-Kautsar, tapi sebagian dari mereka itu adalah jamaah di sini. Gitu ya, kalau kita berjemahkan surat demi surat dari ayat ini. Di dalam Al-Qur'an, An-Nas itu bermakna manusia. Di dalam Al-Qur'an itu redaksi manusia itu ada 5. Udah pernah ya? Ada 5 kata. Ada 5 kosakata yang bermakna manusia. Yang pertama adalah An-Nas. Ya ayyuhan nas, berarti wahai manusia, gitu kan? Kemudian yang kedua ada al-insu. Al-insu. Jadi juga manusia. Seperti contohnya di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqul jinna wal ins. Wal ins berarti 2. Ins. Kemudian yang ketiga panggilan manusia itu adalah al-insan. Al-insan. Wa ma khalaq apa? Al-insan. Innal insana lafi khusrin. Ya kan? Berarti manusia juga. Kemudian yang keempat adalah Bani Adam. Ya Bani Adam. Ya Bani Adam. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam. Anak Adam maksudnya adalah manusia. Kemudian yang kelima manusia di dalam Al-Quran itu adalah bashar. Di dalam surat Al-Kahfi, Qul innama ana basharun, ya kan? Qul innama ana basharun mithlukum yuha. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku itu adalah manusia. Bashar itu adalah manusia. Nanti ada terjemahan sendiri-sendiri. Kenapa dinamakan bashar, kenapa Bani Adam, kenapa banyak itu ditafsir ditanya. Salah satunya adalah kenapa disebut dengan bashar. Bashar. Manusia disebut dengan bashar. Bashar itu artinya nampak, kulitnya nampak. Karena manusia itu kulitnya nampak sehingga menjadi indah. Beda dengan maaf dengan makhluk Allah seperti binatang. Itu kan enggak nampak kulitnya.
tapi ada bulunya. Nah betul. Maka basyar itu kulit yang nampak. Maka oleh sebab itu disebut dengan basyar. Maka dengan kulit yang nampak itulah maka mempunyai kelebihan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena nampaknya kulit itu sehingga dia menjadi sebaik-baik ciptaan. Maka oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an disebut dengan basyar. Itu. Kemudian yang kedua disebut dengan an-nas atau al-insan. Itu sama kalimatnya. Al-insan kalau menurut para mufassir mengatakan ahli kata, al-insan dimaksud dengan insan atau an-nas linisyanihi karena banyak lupanya. Sumil insanu insanan linisyanihi. Manusia dinamakan manusia itu disebabkan karena banyak lupanya. Jadi kelebihan manusia itu lupa itu alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kita gak terima kalau itu lupa. Coba. Kalau kita gak punya sifat lupa malah meleteni loh. Dulu pernah kena maaf loh, seumpama kena kecelakaan terus gak bisa melupakan. Oh bahaya. Terus lagi maaf ibu kalau gak dibuang pikiran lupanya waktu melahirkan kan sakit itu kan. Iya sakit. Tapi ya karena dilupakan oleh Allah sehingga sesuk ya gawe meneh kan gitu kan. Gitu lah. Coba kalau gak lupa, wah ora gelem. Wah aku sing sakit katanya. Lupa itu ada manfaatnya juga. Ternyata itulah kelebihan manusia. Jangan sepelekan lupa. Karena lupa itu menjadikan orang itu bahagia gitu. Jadi sumiat insanan linisyanihi. Manusia dimakan lupa disebabkan karena banyak lupanya. Tapi aja lupa terus, ngapal waktu lupa ya enggak. Gitu ya. Itu karena ada sifat lupanya. Beda dengan malaikat, enggak ada. Aku lali enggak jaga neraka ya enggak. Itu bedanya manusia. Kemudian Bani Adam dinamakan dengan Bani Adam karena semua kita yang ada ini adalah keturunan anak Adam. Itu nanti kita akan bahas. Maka oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum." Wahai sekalian manusia, bertakwalah. Jadi ittaqu. Ittaqu apa at-taqu itu bacanya kira-kira? Ittaqu. Jadi ittaqu bukan at-taqu ya. Karena kata benda, kata kerja itu kalau dia huruf ketiga itu fathah atau kasrah maka harkat alifnya itu di kasrah. Tetapi kalau huruf ketiganya itu dhammah maka alifnya diharkati dhammah. Huruf ketiga di sini fathah atau dhammah? Fathah ada? Ada yang dhammah bilang itu huruf ketiganya itu fathah karena taknya kan double kan fathah. Jadi rumusnya begitu. Tapi kalau huruf ketiganya itu dhammah berarti dia ut. Nah, uttuku itu beda. Itu gampangannya seperti itu. Jadi ya ayyuhan nasu taqu, wahai manusia yang sudah mukallaf ini ya. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Takwa kan kita sudah tahu. Yang dimaksud dengan takwa itu imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itulah takwa. Jadi mengerjakan perintah, menjauhi larangan itu berarti dia takwa. Takwa artinya menjaga diri. Rabbakum. Kalau sudah mengatakan kata-kata Rabbakum adalah kalimat Rabbakum itu artinya memelihara. Jadi Rabbah itu artinya memelihara, kemudian menciptakan, lalu kemudian juga memberi rizki. Itu berarti Rabbakum. Memelihara, kemudian mengatur dan memberi rizki itu disebut dengan Rabbakum. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan berarti semua sifat-sifat itu masuk kepadanya. Itulah bedanya dengan Rabbakum. Rabbakumul ladzi khalaqakum, zat yang menciptakan kalian. Jadi khalaqa itu menciptakan, artinya
menciptakan itu membuat sesuatu yang belum pernah ada, itu disebut dengan khalaqa. Sementara kalau sudah pernah ada kemudian akan disebut dengan ja'ala. Itu beda ya. Jadi khalaqa itu menciptakan yang sebelumnya belum ada, itu disebut dengan khalaqa. Khalaqa. Kalau kita menciptakan apa itu bukan khalaqa lagi karena sudah ada contoh sebelumnya. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidatin, dari satu atau dari satu orang. Yang dimaksud nafsin wahidah di sini Nabi Adam. Jadi Nabi Adam. Wa khalaqa minha, lalu kemudian menciptakan dari satu jenis itu tadi zaujaha. Zaujun itu artinya pasangan. Jadi kalau laki-laki berarti istri, kalau istri berarti suami. Zaujah di sini disebut dengan Hawa. Hawa pakai ha. Sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya Nabi Adam itu, lalu kemudian khalaqa juga Hawa, karena secara hakikatnya itu kalau dari kita sekarang ini yang ada di dunia ini adalah dari ibu. Lalu kemudian sehingga semua manusia yang ada sekarang itu dari perempuan. Lalu kemudian perempuan itu dari laki-laki. Jadi muter gitu. Jadi asalnya manusia itu memang dari Nabi Adam. Lalu kemudian Nabi Adam di dalam tafsir ini disebutkan, lalu kemudian beliau itu tidur. Jadi surga sana tidur. Tapi sebelum beliau tidur itu sudah, kalau bahasa kita ya kesepian gitu. Kesepian. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena paham. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau tidur, lalu kemudian Allah menciptakan juga manusia, tetapi diambil dari, bukan baru, tetapi dari tulang. Jadi laki-laki itu ada tulang yang kurang gitu. Abdullah. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, sesungguhnya seorang wanita itu berasal dari tulang yang bengkok. Ini tulang yang bengkok. Ini dalilnya. Maka oleh sebab itu, janganlah ketika engkau memberikan nasihat kepadanya dengan keras. Karena kalau dengan keras, tulang yang bengkok itu akan patah. Gitu. Tetapi janganlah dia biarkan, karena kalau dia biarkan akan bengkok terus. Nyambung kan masalahnya? Oleh sebab itulah istri kalau terlalu dikerasi itu akan patah. Patah itu maksudnya dia akan melawan dan tidak akan. Nah, ini membela wanita dulu. Jadi bapak yang kena. Di mana asal manusia itu yang perempuan dila. Dila itu artinya tulang rusuk, ya, tulang rusuk. Maka oleh sebab itu inilah sebagai, karena tulang itu sebagai penjaga atau pengaman daripada jantung, maka oleh sebab itulah disebut dengan dila. Dan begitu juga adanya seorang istri yang sudah diambil dari itu sebagai pelindung juga dari seorang suami. Oh, ini dalam juga. Maka oleh sebab itulah ketika seorang suami itu memberikan peringatan kepada istri jangan sampai patah. Akan tetapi dia harus dihalusi. Halus. Jangan langsung. Tapi kalau tak langsung kan patah. Tetapi sebaliknya jangan dibiarkan juga. Enggak bagaimana dibiarin ya. Tambah bengkok gitu ya. Itulah tulangannya. Maka dengan pengajian seperti ini kan enak. Maka oleh sebab itu tanggung jawab seorang suami dalam ayat ini yang berkaitan dengan Adam dan Hawa, yang kaitannya di sini harus diluruskan, tapi luruskan aja dengan baik, tetapi jangan sampai dibiarkan, karena kalau dibiarkan dia akan terus bengkok. Nah, itu yang bengkoknya bagaimana? Itu karena kaitannya dengan wa khalaqa minha zaujaha. Sudah. Kemudian selanjutnya wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian Allah lah
yang memperkembangbiakkan dari keduanya. Jadi tetap Allah juga. Katsiran wa nisaa, dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Itu juga Allah yang memberikan. Maka oleh sebab itu wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kembalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan menyebut namanya itu kalian saling meminta satu sama lain, dan begitu juga bersilaturahim. Jadi satu sama lain itu saling meminta pertolongan dan lain sebagainya, dan dengan adanya itu juga saling bersilaturahim. Maka dengan itulah ayat ini menunjukkan yang pertama adalah wasiat kepada manusia yang sudah baligh akil, maka dia harus bertakwa kepada Allah. Artinya takwa itu apa tadi? Mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Kemudian yang kedua, bahwa antara manusia itu awalnya adalah dari laki-laki, kemudian diciptakannya perempuan, dan itu perempuan tersebut asalnya adalah dari tulang. Maka oleh sebab itulah, karena tulang itu bengkok, maka hendaknya kita sebagai laki-laki itu tidak keras dalam mendidiknya, akan tetapi dengan baik dan lembut. Dan begitu juga, tetapi juga jangan sampai dibiarkan, karena kalau dibiarkan dia akan bengkok sebagaimana aslinya. Nah, itu. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan dari satu jenis tadi itu menjadi dua. Lalu ada orang yang bertanya, lalu kalau Hawa dulu itu nikah dengan Adam, penghulunya siapa yang menikahkan? Itu bukan pertanyaan, enggak gitu. Kau aku ya. Yang pada saat itu langsung yang menikahkan juga Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak itu, zaman Nabi Adam juga belum ada KUA. Ya kan? Ya, yang sekarang itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di situ tidak boleh menyentuh pertama kali, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya pada saat itu. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan adanya suami dan istri itu, lalu kemudian berkembang biak menjadi anak dan seterusnya, maka dari itulah kita dianjurkan saling bersilaturahim. Silaturahim ternyata sudah di dalam Al-Quran. Kan jangan sampai kita putus. Kemudian yang terakhir dalam ayat ini menjelaskan, innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadi pengawas kita. Jadi kebaikan diawasi, kejelekan juga diawasi. Ini hanya pengantar dari surat An-Nisa ini. Wasiatnya kepada kita pertama kali, sebagaimana surat Ali Imran ditutup dengan wasiat takwa, begitu juga surat An-Nisa itu diawali dengan wasiat takwa kepada kita semua. Waktunya sudah habis. Insyaallah besok kita baru masuk kepada ayat yang kedua, yang berkaitan dengan kewajiban harta. Di situ ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang intinya adalah mengajak kepada kita senantiasa bertawakal dan bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan juga kita diberi kerogaran untuk menyempatkan diri kita belajar Al-Qur'an. Kita akhiri, kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.